Kamis 10 Maret 2022, tim penggerak PKK Kabupaten Tulungagung bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan sosialisasi diversifikasi pangan dan gelar pangan murah berkualitas tahun 2022 yang bertempat di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung dimulai tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Hadir dalam acara ini Ketua TPPKK Kabupaten Tulungagung Nyonya Siu Rihayati Marioto Birowo, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur Dr. Insinyur Haji Hadi Sulistyo PLT, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung Insinyur Usmali MSI, wilayah Kabupaten Tulungagung memiliki potensi beragam hasil pertanian yang sebenarnya dapat dijadikan makanan pokok seperti jagung, ubi kayu, sorghum, talas, dan lain sebagainya yang dapat menjadi faktor pendukung utama diversifikasi pangan. Selain itu, diversifikasi pangan juga menjadi salah satu cara menuju swasembada beras dengan mengurangi konsumsi beras sehingga total konsumsi tidak melebihi produksi. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman kepada masyarakat untuk merubah anggapan bahwa nasi menjadi satu-satunya makanan pokok yang tidak dapat diganti oleh bahan makanan lain. Untuk selanjutnya, implementasi dari pelaksanaan diversifikasi pangan diantaranya melalui yang pertama, optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan konsep pekarangan pangan lestari atau biasa yang disebut P2L. Yang kedua yaitu pengembangan pangan pokok lokal atau yang disebut P3L. Yang ketiga, sosialisasi, promosi, dan bimtek P2L. Hal ini sejalan dengan 10 program pokok PKK khususnya yang ada di Pokja 3 yang berkaitan dengan pangan, dan diharapkan dari implementasi ini dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau yang disebut B2SA. Di sela rangkaian acara dilaksanakan pemberian bantuan paket sembako secara simbolis oleh Ketua TPPKK Kabupaten Tulungagung Nyonya Siu Rihayati Marioto Birowo bersama Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur Dr. Insinyur Haji Hadi Sulistyo kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Kecamatan Sumbergempol. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur Dr. Insinyur Haji Hadi Sulistyo dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini ingin mengajak masyarakat untuk mengubah mindset bahwa makanan tidak selalu beras. Ada banyak produk olahan lain pengganti beras yang bagus untuk kesehatan. Provinsi Jawa Timur ialah salah satu wilayah lumbung pangan nasional. Potensi tersebut harus dikembangkan untuk mengangkat ekonomi masyarakat, utamanya di masa pandemi. Selain kegiatan sosialisasi diversifikasi pangan, Ketua TPPKK Kabupaten Tulungagung Nyonya Siu Rihayati Marioto Birowo didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur Dr. Insinyur Haji Hadi Sulistyo beserta rombongan meninjau gelaran Basar Pangan Murah Berkualitas untuk masyarakat umum. Basar murah ini menyediakan berbagai kebutuhan pangan seperti minyak goreng, telur ayam, bawang putih, bawang merah, dan gula dengan harga di bawah pasaran umum.
Untuk mendapatkan kesempatan belanja di pasar murah tersebut, khususnya minyak goreng, masyarakat bisa mendapatkan kupon melalui koordinator di masing-masing kantor kelurahan atau desa setempat, atau dengan mendatangi sendiri lokasi stand pasar murah dengan membawa identitas diri atau KTP. Pihak panitia telah menyiapkan sekitar 6.000 paket minyak goreng murah sesuai standar harga yang telah ditetapkan pemerintah bagi masyarakat umum, yakni 14.000 per liter. Kegiatan ini disambut meriah dan baik oleh masyarakat. Ya, pertama kami datang ke Tulungagung ini dalam rangka diversi pangan lokal, ya, supaya masyarakat itu tidak punya mindset kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Padahal di pertanian ini banyak yang perlu ada olahan, ya, baik itu tanam pangan, hortikultura, itu karena bisa meningkatkan nilai tambah. Karena seperti yang disampaikan oleh Gubernur, tanam, petik, olah, kemas, jual. Karena sementara ini kan para petani khususnya itu kan berhenti sampai di tanam, petik, jual, tidak sampai tanam, petik, olah, kemas, jual. Nah ini, dan ini yang perlu diperhatikan adalah sektor hilirnya. Bagaimana sektor hilir ini sangat penting pasca panennya, sampai misalkan tanam padi, petani ini tidak menjual gabah, kering padi sawah, itu nilainya kan kecil. Tapi kalau sudah bentuk beras premium medium, nah ini akan menjual nilai tambah yang tinggi. Itu di tanaman olahan. Kalau di hortikultura, tanaman buah itu kan umurnya paling nggak seminggu, 3 hari seminggu kan, ya. Itu kalau nggak ada upaya untuk menjadi tanaman makanan olahan, itu akan nggak bernilai, dibuang kan. Tapi dengan adanya teman-teman di kabupaten ini dari Dinas Kepakar untuk bisa memberikan edukasi, perhatikan sektor hilirnya. Kalau hulu petani kan sudah pinter, Mas, mulai pupuk, nanam dan sebagainya, tapi hilirnya ini yang kurang perhatian. Makanya itu ke depan sektor hilirnya perlu ada perhatian yang lebih gitu, Pak. Kalau kondisi secara umum Jawa Timur seperti apa, Pak, untuk itu olah pangan? Kami di Jawa Timur ini khususnya di tanaman hortikultura, ya, kami sudah memetakan supaya petani yang punya kebun-kebun itu untuk segera diregistrasi kebunnya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus sudah membuat SOP untuk kebunnya. Yang ketiga, harus ada GAP, Good Agriculture Practices. Ada GAP, Good Handling Practices, pengepakannya. Itu apa? Dengan maksud petani-petani hortikultura ini sudah mempunyai produk kualitas ekspor, walaupun itu belum diekspor. Nah, itu, Mas. Yang ekspor belum ada berarti, Pak? Ada. Dari petani-petani yang belum ekspor itu sudah siap barangnya, tuh barang untuk ekspor. Berapa persen, Pak, dari seluruh total di Jawa Timur yang sudah ekspor? Atau berapa komoditas? Nah, yang sudah memenuhi ini hampir 60% di Jawa Timur yang sudah memenuhi persyaratan. Karena itu persyaratan internasional kalau ekspor. Hanya kita perlu menyiapkan sejak dini itu. Rata-rata apa, Pak? Kenapa? Rata-rata apa yang dia komoditas? Ya, komoditas itu banyak. Buah mangga, pisang, manggis, kemudian buah naga, duren, banyak yang kita nilai sudah. Berapa? Ya? Nilainya berapa? Saya nilainya belum. Nah, itu jutaan dolar atau ya? Ya, dolar itu yang bisa membuat itu dari karantina, Mas. Berarti kalau untuk petaninya sendiri apakah sudah siap, Pak? Berapa persen yang sudah siap seperti itu, skema itu? Lah, saya sampaikan tadi sudah 60% ini petaninya sudah siap. Iya, sudah siap. Dan itu pun gratis, Mas. Pelatihannya itu? Iya, mulai dari registrasi kebunnya, ya, SOP, GAP itu. Terakhir itu sertifikasi. Kalau buah-buahan itu belum disertifikasi, itu berarti belum bisa masuk di pasar modern. Ya, nilai tambahnya tinggi, Mas, kalau udah masuk pasar modern. Jadi kalau nggak ada sertifikasi dari UPT kami, itu PT hasil pertanian, itu nggak bisa masuk. Upaya untuk menggenjot yang 40% sisanya gimana? Ya, kita sosialisasi terus, Mas, kepada kabupaten kota, terutama ke kepala dinas pertanian dan juga ketahanan pangan ini kita sosialisasi. Tulungagung bagaimana, Pak, kondisinya?
Sudah bagus atau masih perlu? Ya, Tulungagung terus kita koordinasi terus, Mas. Kita nggak pernah berhenti dengan teman-teman di kabupaten.